Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya. Di sini saya mendapatkan restoran. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil saya. Sebelum saya melakukan presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Wayan Agus Najar Kawiguna, NIM 063 dari kelas A2. Apa itu restoran? Restoran merupakan tempat menjualnya minuman atau makanan. Minuman itu baik alkohol maupun tidak beralkohol. Kegiatan usaha di bidang bar ini terdiri atas usaha pokok dan usaha penunjang, di mana penunjang bar merupakan kegiatan yang terkait erat dengan usaha pokok, seperti kegiatan pelayan penjual makanan ringan, serta hiburan dan pertunjukan bagi para pengunjung yang datang di restoran. Juga bisa menjual beberapa makanan, burger, kentang, dan lain-lain. Nah, di sini ada besaran ruang restoran. Restoran saya mengambil kapasitas 30 orang. Saya membutuhkan jenis furniture, ada kursi, saya membutuhkan 30 kursi dan ukurannya 50 cm kali 50 cm. Membutuhkan meja, 7 meja, ukurannya 80 cm kali 80 cm. Nah, totalnya itu dikali 40%. Jadinya saya membutuhkan 50,4 ke totalnya. Nah, yang kedua itu ada resepsionis. Nah, saya membutuhkan kapasitasnya 6. Sini jenis dan furniturnya itu ada 1 meja dan 6 kursi. Mejanya ukurannya 2 meter kali 80 cm. Nah, sedangkan kursinya 50 kali 90 cm. Sama seperti yang tadi dikali 40% dan hasilnya 4. Yang ketiga ada kasir, kapasitasnya 8. Di kasir ini saya membutuhkan 8 kursi, 1 meja panjang. Ukuran kursinya sama 50 cm kali 50 cm. Ukuran mejanya 2 kali 80 cm. Sama kayak yang tadi totalnya dikalikan 40% dan hasilnya 22,4. 4 ada bar, kapasitasnya 50 orang. Nah, saya membutuhkan 50 kursi, 25 meja, 20 meja dan 24 tempat sampah. Dimana ukuran kursinya sama kayak yang tadi. Ukuran mejanya 1,2 meter dikali 80 cm. Terus tempat manusianya 50 cm kali 80 cm. Tempat sampahnya 50 kali 50 cm. Nah, sama dikalikan 40%. Jadi tadi ditambah-tambahin jadinya 139. Yang kelima ada kitchen. Di sini saya membutuhkan 1 meja panjang, ukurannya 3 meter dikali 80 cm. Nah, terus dikali 40%, terus ditambahin totalnya jadi 35,8. Nah, tempat cuci. Saya membutuhkan tempat cuci ini ada 4 kursi dan 2 bak. Kursinya sama, ukurannya 50 cm kali 50 cm dan tempat baknya 80 cm kali 80 cm. Jadi dikali 40% dan ditambahin totalnya jadi 7,67. Nah, yang ke-7 ada ruang pegawai. Saya kapasitasnya 15. Saya membutuhkan di furniturnya ada 15 kursi, 5 meja. Nah, ukuran kursinya sama 50 cm kali 50 cm. Dan mejanya 1 meter dikali 80 cm. Terus dikaliin 40%, totalnya jadinya 2 ditambah-tambahin totalnya jadi 27,65. Terus ada toilet tamu. Itu ada kloset, kapasitasnya 4, selanjutnya ada kloset dan bak air. Ukuran klosetnya 50 kali 70 cm. Terus ukuran bak airnya 80 kali 50 cm.
Jadi dikali 40%, terus ditambah-tambahin jadi 5,45. Yang ke-9 ada toilet pegawai. Nah, di sini saya kapasitas 2. Itu 1 kloset dan 1 bak air. Ukurannya sama yang kloset tamu. Terus dikali-kali 40%, ditambahin jadinya 3,59. Terus 10 ada ruang tunggu. Kapasitasnya 10. Furniturnya saya membutuhkan 1 sofa dan 1 meja. Ukuran sofanya 1,30 cm dan 70 cm. Ukuran mejanya 1,20 cm dikali 80 cm. Nah, terus dikali 40%, ditambah total-totalnya semua jadinya 13,82. Sekarang ada jenis kegiatan. Ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan. Sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama. Dinyatakan dalam satu identifikasi. Penjelasan mengenai pelaku, jenis kegiatan, dan intestasi kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini ada pengunjung. Kegiatan utamanya itu memakan dan minum makanan atau hidangan yang disediakan di restoran. Intensitasnya sering. Itu ada general manager. Itu kegiatan utamanya adalah mengolah restoran. Itu intensitasnya sering. Sedangkan sekretaris itu kegiatan utamanya membantu manajer. Intensitasnya sering. Manajer keuangan itu mengatur kegiatannya mengelola keuangan. Intensitasnya sering. Bagian keamanan itu menjaga keamanan sering. Bagian perlengkapan itu menyediakan berbagai perlengkapan. Intensitasnya sering. Bagian pelayanan makanan dan minuman itu kayak utamanya itu menyediakan dan mengantar makanan dan minuman. Intensitasnya sering. Ruang penerima barang itu keperluan restoran dan intensitasnya sering. Manajer pemasaran atau marketing mengatur promosi restoran dan bar kepada masyarakat sering. Intensitasnya sering. Sekarang ada kebutuhan dan jumlah ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang dibutuhkan oleh setiap kegiatan. Sedangkan jumlah ruang adalah jumlah dari jenis ruang. Berikut dan jumlah ruang dalam restoran sebagai berikutnya, seperti tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada ruang restoran, jumlahnya 1. Ruang resepsionis jumlahnya 1, kasir jumlahnya 1, bar jumlahnya 1, kitchen rumahnya 1, tempat cuci ruangnya 1, ruang pegawai ruangnya 1, toilet 1, toilet pegawai 1, ruang yang terakhir ruang tunggu itu 1. Berikut ini adalah hubungan ruang. Pada di tabel di bawah ini dijelaskan pada lingkaran hijau itu erat dan lingkaran kuning itu sedang dan lingkaran merah itu jauh. Bisa dilihat hubungan ruang antara restoran dan lain sebagainya ya. Sekarang ada kelompok ruang. Yang pertama itu ada kelompok ruang utama. Di mana ruang utama ini ada restoran, kitchen dan bar. Dan sedangkan di ruang penunjang itu ada ruang pegawai, kasir, resepsionis. Nah, ruang ini ada ruang pendukung, ada ruang tunggu, tempat cuci, toilet untuk pegawai dan toilet untuk tamu. Syarat ruangnya bisa dilihat di tabel. Ruang restoran ini bawaannya alami, pencahayaannya alami dan buatan. Terus di resepsionis alami juga. Terus sama ya sampai ruang tunggu dan seterusnya. Sifat ruang. Nah, di sini ada sifat ruang. Restoran ini sifatnya publik, resepsionis publik, kasir publik, bar ini publik, kitchen semi privat, tempat cuci privat, ruang pegawai semi privat, toilet tamu semi privat, dan toilet pegawai privat, ruang tunggu semi privat. Di sini ada suasana ruang. Ruang restoran ini bising, resepsionis semi, kasir semi, bar semi,
tempat suci tenang, ruang pegawai tenang, toilet tamu tenang, toilet pegawai tenang, ruang tunggu tenang. Nah, di sini saya mengambil konsep dan tema modern tropis. Nah, mengapa saya mengambil konsep ini? Saya memilih konsep lebih menggunakan kayu. Di sini konsep yang ditampilkan dalam restoran ini adalah modern tropis. Arsitektur tropis merupakan arsitektur yang berada di daerah tropis dan telah beradaptasi dengan iklim tropis di Indonesia. Sebagai daerah beriklim tropis memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap bentuk bangunan rumah tinggal, bangunan restoran, bangunan dalam hal ini khususnya rumah tradisional. Di sini ada studi kasus dari restoran Dewa Daru di Surabaya. Restoran ini berdirinya yaitu tanggal 27 April 2010. Berlokasi ini di Jawa Tengah, di Jawa. Berikut ini adalah contoh restoran yang saya pakai di tugas besar saya, itu kayak bangunan tradisional seperti joglo, lebih menggunakan kayu lah. Ini restoran di sebelah kiri saya ini bagian fasadnya, fasad eksteriornya, dan di sebelah kanan saya ini tampak interiornya. Ini moodboard saya. Di sini sebelah kiri saya ini saya mau pakai material seperti ini di bagian kitchen. Khususnya di bagian kitchen saya mau pakai material yang pertama ini zinc dan lain sebagainya. Ini di sini ya ada pakai kayu, marmer, lampu. Terus yang di tengah ini saya mau pakai di ruang pemesanan, resepsionis lah. Di sini saya mau pakai lampu kayak gini, pakai marmer juga. Ini pakai bata dan sofa dan gelas dan sebagainya. Terus di bagian kanan saya ini saya mau pakai kayak furniture itu dipenuhi dengan kayu, seperti finishingnya lah dibilang. Terus keramiknya juga saya mau pakai warna-warna gelap saja. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Santi.